Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa rindu kami untuk menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami percaya hadirat-Mu nyata dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Jesus, kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di dalam hidup kami, di hidupku. Kami mau lebih lagi Tuhan, datang di hadirat-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, amin, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Oh, sungguh kau ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya, kami tinggikan Engkau selamanya, Tuhan. Oh, haleluya, kami berseru haleluya, haleluya, Jesus. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kau yang membela kami, Kau beserta kami. Haleluya, Jesus, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Halo keluarga ACC yang luar biasa, saya percaya kita masih ada sebagaimana kita ada karena Tuhan Yesus masih memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya, serta pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Setiap orang percaya, saya yakin kita tidak bisa lepas dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap kita tahu ayat ini dan firman Tuhan ini. Itu sebabnya saya mengingatkan setiap kita yang sedang menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh untuk mari menaruh pengharapan dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan yang luar biasa. Dan pada hari ini saya akan berbicara tentang pelayanan kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bisnis, dan maupun di dalam gereja. Karena setiap kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa membalasnya dengan memuji, menyembah, dan melayani Tuhan di gereja pastinya. Nah,
Itu sebabnya firman-Nya berbicara, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Mari setiap beban, setiap jerih lelah kita, setiap tekanan dan hambatan dan pergumulan apapun, mari kita datang di hadapan Tuhan dan mari belajar sama Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwa kita akan mendapat ketenangan, katanya. Itu sebabnya di ayat sebelumnya Yesus memanggil, "Mari datang sama aku. Kalau kamu letih, lesu, dan memiliki beban berat. Aku, Yesus," katanya, akan memberikan kelegaan yang luar biasa. Mari kita memberikan hidup dan membawa hidup kita hanya di dalam Yesus. Nah, kuk adalah kayu pengikat, kayu yang melintang di antara dua ekor sapi. Tujuan sapi dipasangkan kuk adalah untuk mengikat satu sama lain di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Kuk juga dipasang kepada hubungan suami dan istri. Untuk apa? Untuk saling menjaga, untuk saling mengasihi, untuk saling maju bersama-sama, dan membuat keluarga yang harmonis bersama-sama untuk Tuhan. Dalam pekerjaan, dengan partner bisnis, kita pun harus memasangkan kuk yang melintang di antara kita, di antara saya dan partner bisnis saya, mungkin. Oke. Dan di dalam pelayanan, mari kita berikan diri kita untuk dipasangkan kuk dengan Yesus sendiri. Tujuan kuk adalah untuk mengikat, untuk memegang atau untuk menjembatani antara sapi tua dengan sapi yang muda. Karena kenapa? Ada sapi tua dan sapi muda. Karena sapi muda itu akan jalan atau membajak sawah dengan sesuka hatinya. Sapi muda akan berjalan terserah dia mau kemana. Itu sebabnya ada sapi tua yang dia tahu kemana arahnya. Dia kapan waktunya dia lurus, kapan waktunya dia belok, kapan waktunya dia menyerong, dia tahu. Karena dia sudah lebih profesional atau lebih senior, oke? Dan dia lebih memahami sawah tersebut. Itu sebabnya perlu dipasangkan kuk di antara dua ekor sapi. Sapi tua mencerminkan Yesus, dan sapi muda mencerminkan kita sebagai orang percaya dan anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari Yesus. Kita membutuhkan Yesus, kita memerlukan Yesus dalam hidup. Itu sebabnya mari membuka hati dan memasangkan kuk antara Bapak Ibu Saudara dengan Yesus. Karena kenapa? Kuk akan menuntun kita, yang pertama, akan menuntun kita ke arah yang benar. Kuk akan menuntun kita ke arah yang benar. Yang kedua, kuk juga akan mengarahkan kita dan menuntun kita dengan kecepatan yang sesuai, kecepatan yang seimbang dengan sapi tua.
Dan yang ketiga, cook juga akan meningkatkan kekuatan kita. Ketika kita tahu kemana arah kita, ketika kita tahu arah kita kemana, kita juga bisa tahu kecepatannya seperti apa nih, seberapa cepat. Ketika kita sudah tahu dan mengerti harus seberapa cepat, kita pasti memiliki kekuatan. Hal yang pertama, kenapa kita perlu memasangkan cook dalam kehidupan kerohanian kita? Karena kita harus tahu arah yang jelas yang Tuhan mau. Kita perlu diarahkan oleh Bapak rohani, mentor rohani, dan kakak-kakak rohani yang ada. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang tertanam di gereja ini, pastikan di Anda dan leaders Anda terhubung dengan baik. Karena kita akan memiliki arah yang benar ketika kita mau dipasangkan cook, dihubungkan dan saling terhubung. Kita pasti tidak salah arah. Yang kedua, kita akan bisa mengalami percepatan. Ketika kita sudah tahu arahnya kemana, kita akan diproses. Dan kecepatan yang Tuhan berikan dalam spiritually akan menentukan seberapa lama dan seperti apa respon kita dalam proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup. Saya percaya kita semua memiliki hubungan yang baik. Itu sebabnya Tuhan memberikan percepatan dalam proses dan semuanya baik buat kita semua. Yang terakhir, Tuhan memberikan kekuatan. Setelah kita diproses, Tuhan memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk saling menolong, kekuatan untuk saling menguatkan, kekuatan untuk melayani Tuhan pastinya. Kita akan memiliki kekuatan. Kenapa Matius 11 ayat 28 ini menggambarkan seekor sapi? Mari kita bayangkan sejenak seekor sapi. Sifat dari seekor sapi adalah melayani. Tuhan mau setiap kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Karena Tuhan mau kita melayani dan harus memberi contoh bagi orang banyak. Bahkan kita harus memberikan contoh yang benar buat orang-orang yang belum percaya Kristus. Bagaimana caranya kita, bagaimana caranya sapi bisa melayani? Sapi dominan dipekerjakan dengan membajak sawah. Kita di dalam rumah Tuhan pastinya kita mau melayani, menjadi volunteers, menjadi pengerja sebagai apa? Pengerja dan volunteering untuk melayani Tuhan. Karena kita di dalam spiritual kita akan mampu membajak bersama Tuhan. Karena Tuhan memberikan arahan yang pasti, memberikan kecepatan yang tepat, dan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kita mampu melayani dengan kerendahan hati. Kita akan tahu, kita akan mampu melayani dengan kerendahan hati. Apabila kita tahu apa itu sacrifice.
apa itu pengorbanan. Ketika kita tahu apa arti berkorban, hati kita akan tertuju untuk saling melayani. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Pastikan saudara terpasang kuk di kehidupan saudara bersama Yesus pastinya. Dan pastikan juga saudara menemukan arah yang tepat, arah yang jelas, dan kecepatan yang tepat, serta kekuatan yang lebih besar bersama dengan Tuhan. Saya berdoa sungguh kiranya ketiga hal ini Tuhan mampu memberikan ketika saudara sudah membuka hati dan sudah membuka hidup untuk Tuhan isi. Amin untuk firman Tuhan. Saya tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya arahan dari Tuhan yang luar biasa akan memampukan kami menuju tempat yang jelas, dan kecepatan yang daripada Tuhan akan tepat pada waktunya Tuhan, dan kecepatan di dalam proses Tuhan akan menumbuhkan, akan menimbulkan kekuatan bagi setiap pribadi kami, sehingga kami mampu dalam menghadapi segala sesuatu masalah, tekanan, dan pergumulan apapun itu Tuhan. Itu sebabnya kami perlu Yesus. Kami letih lesu. Itu sebabnya kami membawa kehidupan kami di hadapan Tuhan, agar kami boleh memperoleh kelegaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, pasangkan kuk di setiap kehidupan kami, agar kami boleh terhubung dan bekerja dan melayani, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena kami mau setiap kehidupan kami dituntun oleh Tuhan dan diarahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.